Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji untuk satu sampel. Pertama-tama, masukkan data dengan nama variabel masakan. Lalu kita klik tipenya itu numerik. Untuk bitnya 8, desimalnya 0. Labelnya kita kasih atau kita tulis masakan yang disukai. Untuk valuesnya, yang pertama, masakan Jawa. Lalu kita klik ADD. Yang kedua, masakan Padang. Kita klik ADD lagi, lalu kita klik OK. Untuk missingnya non, kolomnya tetap 8, alignnya tetap right, measure-nya kita pilih nominal, dan role-nya tetap input. Lalu kita klik data view. Untuk masakan yang pertama kita klik satu, maka hasilnya akan keluar masakan Jawa. Dari nomor 1 sampai nomor 22 kita kasih masakan Jawa. Dari nomor 23 sampai 30 untuk masakan Padang. Lalu kita klik analisis, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita klik legality dialog, maka akan keluar di samping itu kita klik binomial. Lalu maka akan ditampilkan kontak dialog binomial test seperti ini. Pindahkan variabel masakan yang disukai ke kotak tes variabel list. Kalau telah selesai dipindahkan, kita klik get from data, lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas uji 2 sampel data dependen. Di sini saya memiliki data hasil ulangan 1 dan ulangan 2. Di sini saya akan melihat apakah ada persamaan antara kedua data tersebut. Setelah itu saya akan melakukan uji normalitas. Pada tahap pertama kita pergi ke tombol analyze. Kemudian kita pergi ke tombol descriptive statistik. Kemudian klik tombol explore. Kemudian kedua data ulangan 1 dan 2 tersebut dimasukkan ke dalam data dependent list. Setelah itu selesai klik tombol plots. Kemudian pada faktor level dan normality plots kita centangkan. Setelah semua data selesai, klik tombol continue. Setelah itu klik OK. Kemudian dapat kita lihat data yang didapatkan dari deskripsi data tersebut pada ulangan pertama didapatkan nilai minimum dan maksimum sebesar 5 dan 8. Pada ulangan kedua didapatkan nilai minimum dan maksimum sebesar 4 dan 6. Untuk normalitas dari kedua data
didapatkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi secara normal. Maka dari itu, nilai dari kedua data dapat kita ketahui kedua data tersebut merupakan statistika parametrik. Jadi, setelah itu kita melakukan uji parametrik. Yang pertama, kita kembali pada data view SPSS, kemudian mengklik tombol analyze. Kemudian kita klik compare means. Selanjutnya kita klik paired sample t-test. Setelah itu kita masukkan kedua data tersebut ke dalam variabel 1 dan 2. Setelah itu klik OK. Dapat kita lihat data yang ada pada ulangan pertama, kita ketahui nilai rata-rata yang didapatkan adalah 6,22. Pada ulangan kedua adalah 5. Perbedaan rata-rata dari kedua data itu adalah 1,22. Untuk melihat apakah kedua data tersebut memiliki perbedaan secara signifikan, dapat kita lihat dari data lower dan upper yang didapatkan. Karena nilai lower dan upper-nya adalah positif, maka kedua data tidak mengandung data nol. Maka hipotesis dari kedua ditolak. Dan juga nilai sig lebih kecil dibanding dengan nilai alfa yang digunakan, yang berarti hipotesis dari kedua data itu ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari ulangan kedua tersebut berbeda secara signifikan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sekina Alhad. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang uji dua sampel tidak berhubungan. Yang mana saya akan menjelaskan uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov dan uji Newman-Whitney. Jadi yang pertama itu uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov. Saya mengambil contoh tentang salesman itu apakah membutuhkan pelatihan atau tidak dalam peningkatan kinerjanya. Nah, hipotesis untuk penelitian ini yang pertama H0 itu kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. H1 kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi atau data penjualan kedua kelompok berbeda secara signifikan. Nah, lalu langkah-langkah analisis dengan SPSS. Yang pertama, masukkan data contoh 1 ada di makalah pada variabel view yang diperlukan. Jadi pertama diisi dulu, isilah data yang ada di variabel view. Nah, jadi setelah diisi, maka data view akan seperti ini. Lalu yang ketiga, lakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan langkah analisis, non-parametric, tes, lalu legasi dialog, lalu two independent sample, tinggal diklik. Nah, sebenarnya ini tadi seperti ini. Nah, pada kolom test variable list, klik salesman, lalu diklik seperti ini. Lalu ini group variable, lalu diklik seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita ke klik kemudian. Nah, lalu selanjutnya klik kolom define group. Grup 1 kita isi 1. Grup 2 kita isi 2. Lalu continue. Nah, lalu option pilih deskriptif. Pada missing value klik exclude case test by test, lalu continue. Pada test type pilih Kolmogorov-Smirnov,
lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, pada bagian pertama, menampilkan statistik deskriptif atau jumlah pengamatan, rata-rata, simpanan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Dari luaran diperoleh jumlah pengamatan sebanyak 25 data, dan penjualan salesman terbanyak adalah sebanyak 136 buah, sedangkan yang paling sedikit sebanyak 102 buah. Lalu pada tabel kedua, memaparkan banyaknya jumlah salesman yang mendapatkan pelatihan dan tanpa pelatihan sebelum melakukan penjualan. Adapun jumlah salesman yang memperoleh pelatihan sebelum melakukan penjualan sebanyak 15 orang dan tanpa pelatihan sebanyak 10 orang. Nah, lalu pada tabel ketiga, tabel tes statistik memaparkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov 2286 dan terlihat bahwa pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0, 0, 0. Nah, di sini dapat probabilitas di bawah 0,05. Maka HO ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, baiklah, sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya yang kedua, uji Mann-Whitney. Saya mengambil contoh yaitu guru kesenian ingin meneliti bakat menyanyi yang dimiliki anak didiknya. Apakah memang anak yang bersangkutan memang mempunyai bakat dan belajar secara otodidak, ataukah memang anak tersebut mengikuti les vokal. Untuk itu, guru tersebut melakukan tes vokal kepada beberapa muridnya. Nah, contohnya itu ada di makalah ya. Nah, jadi hipotesis untuk kasus di atas, H0, udah populasi identik atau data nilai menyanyi siswa yang belajar secara otodidak dan ikut les vokal tidak berbeda secara signifikan. H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal nilai atau data nilai menyanyi siswa yang belajar secara otodidak dan ikut les vokal memang berbeda. Langkah-langkah seperti biasa, yang pertama, isilah data pada variabel view. Nah, seperti ini. Setelah itu, maka akan terlihat data view-nya seperti ini. Nah, lalu lakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama, klik analisis. Lalu, non-parametric test. Independent sample, analisis, non-parametric, legacy, to independent sample. Nah, lalu pada tes variabel list, klik seperti ini. Lalu pada grup variabel diklik seperti ini. Nah, lalu define group, kita isi grup 1 dengan 0, grup 2 dengan 1, continue. Nah, lalu untuk test type, you klik Mann-Whitney U, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, terlihat pada kolom asymptotic signifikan dua sisi adalah 0,726 sehingga diperoleh probabilitas di atas 0,05, maka HO diterima, ya berarti bawah nilai menyanyi siswa yang belajar menyanyi secara otodidak dan ikut les vokal tidak berbeda secara signifikan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melakukan model statistika non-parametrik uji data lebih dari 2 sampel berhubungan atau dependen. Dalam statistika parametrik uji data sampel berhubungan atau berpasangan sering disebut dengan varied sample t-test, yang merupakan perhitungan untuk menguji apakah terdapat perbedaan mean dari 2 sampel yang berhubungan atau berpasangan. Nah, uji Wilson merupakan uji yang banyak digunakan untuk perhitungan uji statistika non-parametrik. Baiklah, di sini kita langsung saja akan melakukan uji data lebih dari 2 sampel berhubungan atau dependen. Nah, berikut ini akan saya tampilkan yang akan menjadi data untuk perhitungan di SPSS ini. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji Wilson atau uji 2 sampel berhubungan. Kemudian, pengelak kursus Sempoa Sigap berkeyakinan bahwa ada perbedaan kecepatan hitung seorang anak sebelum dan sudah mengikuti kursus Sempoa tersebut. Untuk membuktikan keyakinan pengelola kursus, diambil sampel 9 anak untuk menyelesaikan 100 soal sebelum mengikuti kursus dan 3 bulan kemudian setelah mengikuti kursus. Nah, waktu penyelesaian hitung dalam menit dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini nama-nama anaknya. Ini sebelum melakukan kursus, melakukan tes sebelum melakukan kursus, dan ini setelah mengikuti kursus selama 3 bulan. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan uji cobanya di aplikasi SPSS. Di sini kita masuk di menu di lembar kerja variabel view. Di name ini kita isi dengan nama anak. Nama tidak bisa dispasi, kita kasih underscore anak, kemudian ini diisi string. Oke, labelnya nama. Di sini bisa ya dispasi nama anak. Ini isinya 12. Kemudian yang kedua itu sebelum, ini nomor rek, ini sebelum, ini 8 ganti. Kemudian yang ketiga sesudah, kita kosongkan. Ini isi sesudah ya, sesudah. Ini kita ganti yang kanan. Nah, jika sudah, kita masuk ke lembar kerja data view. Nah, di sini kita isikan nama anaknya. Nama anaknya itu ada Isa, kemudian Deas, kemudian ada Manis, kemudian ada Bayu, ada Hana, Kurniawa, kemudian Yuni, kemudian Lia, kemudian terakhir Usni. Nah, masukkan
Nilai sebelum melakukan kursus ini Nisa ada nilai 85, kemudian ini ada 70, yang kedua, yang ketiga yang manis ada 90, kemudian ada 80, si Hana 75, si Kurniawa 60, si Yuni 95, Lia 55, dan Usni 60. Nah, nilai setelah melakukan kursus selama 3 bulan, ini untuk Usni 45, ini 65, kemudian 70 untuk si Yuni, Kurniawa ini 60, Hana mendapatkan 85, kemudian si Bayu mendapatkan 55, kemudian si Manis mendapatkan 80, si Dias mendapatkan 50, dan yang Nisa mendapatkan 60. Nah, jika sudah diisikan ini data nama anak sebelum dan sesudah, nilai sebelum dan sesudah melakukan kursus, setelah mengikuti kursus, kemudian kita masuk ke submenu analis. Analis kita pilih non-parametric test, legasi diagonals, kemudian to real samples. Nah, ini kita masukkan test pairs. Nah, ini kemudian kita masukkan data di variabel 1, ini yang sebelum, kemudian kita klik ini, kemudian di variabel 2 kita masukkan yang sesudah, klik dulu, masukkan. Pastikan test type-nya tercentang Wilson. Sudah, kemudian kita oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa HO tidak ada perbedaan kecepatan sudah mengikuti kursus, dan HA ada perbedaan kecepatan hitung mengikuti kursus. Nah, pada tabel output bagian pertama bahwa jumlah peserta kursus yang semakin cepat dalam pekerjaan soal adalah 6 anak. Ini kita lihat dari A sesudah dan 6 anak. Kemudian lalu jumlah peserta kursus yang semakin lambat dalam pengerjaan soal ada 2 anak. Ini. Kemudian yang terakhir, dan untuk peserta kursus yang sama waktu pengerjaannya ada 1 anak dengan total responden 9. Kemudian di tes statistiknya ini, lalu pada tabel kedua diketahui bahwa nilai signifikan atau probabilitasnya 0,48, yang mana lebih kecil dari 0,5. Nilai signifikan 0,45 kurang dari 5%. Kesimpulannya, HA diterima dan HO ditolak. Nah, HA itu berarti ada perbedaan kecepatan hitung sudah mengikuti kursus. Kita ketahui dari ini. Yang kita dapatkan ada 6 orang anak ini tadi. Nah, kesimpulannya jadi kursus Sempua memang semakin mempercepat kemampuan hitung anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan uji data lebih dari 2 sampel tidak berhubungan atau independen. Nah, di sini saya sudah memasukkan variabel view yang dimana terdapat name dosis, yang dimana tipenya itu numerik, dikarenakan di sini kita akan memasukkan suatu angka. Selanjutnya yaitu width, yang mana kita masuk ke angka 8. Di sini desimalnya 0. Labelnya kita klik dosis urea. Nah, di sini valuenya yang pertama kita 100, yang kedua 150, yang ketiga 200, dan yang keempat yaitu 250. Nah, selanjutnya missingnya itu non, kolomnya itu 8, alingnya itu right,
measure-nya itu ordinal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hasil. Nah, di sini tipenya kita menggunakan tipe numerik dikarenakan hasil ini menggunakan angka juga seperti dengan dosis tadi. Bitnya itu kita masukkan 8. Nah, desimalnya kita masukkan angka 1. Labelnya di sini kita ketik hasil padi. Volumenya non, missingnya non, kolomnya 8, alinya right, measure-nya kita pilih scale. Misalnya di sini telah saya masukkan data view-nya, terdapat 20 sampel. Nah, di sini kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis yang dimana persoalan pada data ini yaitu dalam bidang pertanian telah diketahui bahwa besarnya hasil tanaman padi diantaranya tergantung pada banyaknya pupuk urea yang digunakan. Di sini saya ingin menguji apakah rata-rata hasil padi akan meningkat dengan meningkatkannya dosis pupuk urea yang digunakan. Misal data hasil padi kuintal per hektar pada berbagai dosis pupuk urea atau kilogram. Nah, di sini kita masuk saja dengan uji Kruskal-Wallis yang dimana kita klik analis. Setelah kita mengklik analis, kita pilih non-parametric test. Nah, setelah kita mengklik non-parametric test, kita pilih legasi dialog. Setelah kita klik legasi dialog, kita mengklik K independent sample. Nah, di sini sudah saya masukkan hasil padi di tes variabel list dan di grouping variabel kita masukkan dosis. Nah, di sini angka 1 dan 4 itu merupakan angka minimum dan juga angka maksimum. Selanjutnya kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita sudah mencentang Kruskal-Wallis dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, yang dimana ranknya itu dosis urea 100 dengan jumlah data 5 memiliki rata-rata 3,40. Selanjutnya dosis urea 150 mempunyai jumlah data 5 yang mana memiliki rata-rata 12,40. Nah, selanjutnya yaitu 200 yang mempunyai jumlah data 5 yang memiliki rata-rata ranknya 18,00. Selanjutnya yaitu 250. Nah, 250 dengan jumlah data 5 dengan nilai rata-rata 8,20. Selanjutnya di tabel yang di bawahnya bisa kita lihat Kruskal-Wallisnya sebesar 16,509 dan seterusnya. Nah, di sini hasil dari SPSS ini pada tabel rank menunjukkan bahwa dosis pupuk yang diberikan pada jumlah petak sawah yang sama dan nilai rata-rata peringkat yang terbesar yaitu dosis 200. Nah, di mana dosis 200 ini memiliki rata-rata ranknya yaitu 18 dan lebih besar dari rata-rata dosis yang lainnya. Kemudian pada tabel tes statistik ini juga menunjukkan bahwa analisis hipotesis dari penelitian tersebut yang dimana nilai exact to Taillet sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nah, dikarenakan lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya itu menolak. Nah, berarti minimal 1 dosis urea menunjukkan perbedaan rata-rata hasil padi dengan perlakuan lainnya yaitu pada dosis 200 kg per hektar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.